tes. Halo? Good night, everyone. Can you hear me? Bisa dengar suara saya nggak? Sekarang tanggal 13. Saya absen dulu ya yang sudah kelihatan. Good night. Suara saya kedengaran jelas nggak? Can you hear my voice clearly? Good night. Good night. Can you hear my voice? Mbak Erni. Teman-temannya dipanggil ya. Tolong teman-temannya yang belum datang dipanggil ya. Soalnya bahasan hari ini agak rumit, jadinya lebih bagus kalau mengikuti dari awal.
Ada suaranya nggak sekarang? Bisa denger nggak? Tadi saya memang nggak ngomong sih. Makanya nggak ada suaranya. Sambil nunggu yang lain. Jelas? Oke. Udah, tadi memang saya lagi nggak ngomong, Mbak. Teman-temannya tolong ya. Sebelum kita mulai, saya tunggu 5 menit lagi lah. Soalnya bahasannya kali ini agak rumit. Kira-kira ya 5 menit lagi lah sambil nunggu teman-temannya yang lain. Maaf ya, saya belum bisa login Skype. Jadi saya nggak bisa sambil pakai Skype juga. Sri Rahayu. Saya absen dulu. Dian Ayu. Mbak Dian Ayu. Sudah, nggak ada tamu, Mbak. Tadi ada mikrofon yang masih nyala, jadinya kayak kedengaran ada yang nimbrung. Sudah ya, Mbak ya? Sudah masih segini, tapi apa ya yang dimulai nggak ya? Buat yang nggak bisa ngechat di web, kalau mau ngechat eh bisa lewat apa itu namanya, Facebook ya. Kalau misalnya pengen jawab pertanyaan atau ada yang ditanyakan yang nggak bisa ngechat di web, bisa ngechat di Facebook. Hari ini pelajaran modul halaman 21, page 21 to tonight. Apa sudah bisa dimulai?
Kalau kayaknya sudah bisa kita mulai deh. Oke, jadi hari ini kita belajar soal noun phrase. Ada yang tahu noun phrase ini apa? Modulnya nggak sama. Oh ya. Harusnya sama sih, Mbak. Ini modul kedua. Modul 2 yang judulnya On My Holiday. Terus halamannya halaman 21 kalau di punya saya. Covernya yang warna biru kan ya? Gak apa-apa Mbak, nanti aja modulnya. Kita lihat di PPT dulu aja. Masih belum perlu modul kok. Oke. Jadi noun phrase ini is either a pronoun or any group of words that can be replaced by a pronoun. Jadi intinya sih noun phrase itu adalah sekelompok kata yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan kata benda. Noun sendiri ini artinya kata benda. Phrase itu kan artinya frase. Noun phrase. Jadi ini sebenarnya sekelompok kata. Nah, sekelompok kata ini dia digunakan untuk masak toh ya? Ya Mbak Siti. Ini saya coba tanyain pengurusnya deh Mbak, ini bukunya kok bisa beda. Nanti saya tanyakan deh. Sekarang kita lihat di slide-nya dulu aja ya. Saya nggak ngambil penjelasannya dari modul sih. Ya Mbak, jadi dia menyusun kata benda. Dia ini pada intinya sih dia tetap kata benda, fungsinya dalam kalimat masih tetap kata benda. Cuma dia terdiri dari beberapa kata gitu. Makanya dibilang sekelompok kata gitu. Bisa dibaca di deskripsi yang bawah, frasa yang digunakan untuk memerankan atau menjelaskan kata benda, untuk memberikan deskripsi lebih, tapi dia sebenarnya masih mengacu pada kata benda yang utama. Nanti kita lihat contohnya di belakang. Kenapa Mbak? Ya silahkan sebelum kita lanjutkan. Di sini kalau ada pertanyaan langsung bilang aja ya Mbak ya. Soalnya terutama bahasan yang ini agak membingungkan. Jadi kalau nggak ngerti di awal bisa lebih nggak ngerti lagi. Dulu saya buku kelas 1 dong. Kelas X.
Mungkin karena edisinya beda, Mbak. Nanti aja saya tanyakan ke pengurusnya. Apa mungkin karena edisi saya yang lama. Tapi kalau misalnya beda kok, saya kemarin nggak dikasih tahu ya. Maksudnya disuruh ganti buku gitu juga enggak kok. Masih tetap pakai buku yang sama kayak yang saya pakai ngajar kelas 1 yang lalu. Yang sekarang sudah kelas 2. Kok nggak disuruh ganti kalau misalnya memang bukunya beda. Nanti saya tanyain lagi apa mungkin dia karena beda cetakan, beda edisi, jadi isinya juga ikut beda. Bisa jadi. Halaman 21 harusnya. Oke, silakan dibaca dulu slide-nya. Dari situ ada yang masih belum paham apa enggak sebelum kita maju ke yang lain. Iya, Mbak, determiner. Ini nanti kita bahas lagi. Determiner di sini itu termasuk dalam noun phrase, Mbak. Tuh, arranging noun phrase. Coba dibaca deskripsinya di paling atas. Determiner itu termasuk salah satu penyusun noun phrase. Dia bukan bahasan yang berdiri sendiri dari noun phrase ini. Makanya dari tadi saya bilang lihat slide-nya dulu aja. Karena saya banyak kan nggak ngambil di buku, ntar kalian malah bingung. Kok kayak gini, kok kayak gitu gitu. Jadi ini yang saya bikin di slide ini kayak penjabarannya. Yang di buku itu versi singkatnya. They itu subjek, Mbak. Tapi juga bisa digunakan sebagai kata benar, nanti tergantung penggunaannya. Kita lihat di sini dulu. Kata benda. Manusia itu juga kata benda loh, Mbak. Jangan salah. Nggak cuma yang bener-bener benda aja, benda. Oh. Pronoun ini adalah kata ganti ya. Jadi kayak their, mine, kayak gitu-gitu itu pronoun, sorry. Pengganti kata benda gitu. Oke, nggak ada pertanyaan nih dari sini. Sekali lagi saya ulang, jadi noun phrase ini sebenarnya adalah suatu frase atau sekumpulan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kata benda. Jadi nanti apa yang dibentuk di noun phrase ini dia panjang banget bisa. Padahal intinya ya cuma kata benda yang ditaruh di paling belakang. Nantilah kita lihat bentuknya di akhir-akhir. Ada yang baru datang. Ini. Oke. Nah, ini contohnya. Yang paling gampang. Kata bendanya misalnya
bicycle. Sudah Mbak, sudah di absen. Noun itu kata benda Mbak, tadi sudah diketik di atas. Contohnya ya, bicycle. Bicycle yang artinya sepeda. Kalau bicycle aja dia adalah kata benda, tapi kalau ditambahkan old bicycle dia jadi noun phrase. Old sendiri yang artinya tua, dia ini adalah adjective atau kata sifat. Contoh yang paling atas, kata benda bicycle, terus ditambahkan kata sifat old atau tua, dijadiin satu jadi old bicycle, itulah yang namanya noun phrase. Kata intinya sih bicycle, sepeda, cuma ditambahin old, berarti sepeda tua, untuk menjelaskan lebih detail soal itu loh, sepeda tua, dia bukan sepeda baru gitu. Ningsih sama Mbak Ria baru datang. Ningsih sama oke. Dan Mbak sudah di absen. Nah, terus di contoh yang di bawahnya, noun phrase consists of minimum 2 words. Jadi noun phrase itu minimal terdiri dari 2 kata. Contohnya old bicycle, sepeda tua. My pencil, pensilku. Tall building, gedung tinggi, contohnya kayak gitu. Itu semua adalah noun phrase. Dan dia terdiri dari satu noun head. Noun head ini artinya kata benda utama. Jadi dari kata old bicycle itu noun head atau kata benda utama adalah bicycle. Kalau di my pencil, noun headnya pencil. Kalau di tall building, noun headnya jadi noun head ini, kenapa ada noun head? Karena kalian pasti butuh intinya noun phrase ini apa sih? Nah, karena kalian butuh intinya itu yang dijelaskan. Kenapa kok panjang banget? Ini sebenarnya maksudnya jelasin apa? Itu gunanya si noun head ini. Jadi dia adalah sebuah kata benda utama yang dijelaskan atau dideskripsikan di dalam noun phrase tersebut. Contohnya kayak old bicycle ya, kata benda utamanya kan bicycle. Sajane sih sebenarnya sih kalian coba mau ngomongin soal sepeda, tapi untuk memperjelas kalau sepeda itu tua, makanya kalian bikin noun phrase yang jadi old bicycle atau sepeda yang tua, untuk lebih menegaskan, menjelaskan, dan mendeskripsikan si kata benda bicycle ini. Sama kayak my pencil, sajane sih kalian cuma mau bilang pensil gitu, tapi karena mungkin kalian nggak jelas itu pensilnya siapa atau pensil apa, jadi kalian bilang my pencil, itu loh pensilku, kayak gitu, untuk menjelaskan, lebih menjelaskan secara detail dari kata benda itu.
mati. Maaf, ketendang dari sistem. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Sebelum kita berlanjut. Sudah pahamkah maksudnya noun head? So far, any question? Do you understand what does noun head means? Sudah ngerti kah? Blue pencil itu juga termasuk, bukan pronoun mbak, tapi noun phrase. Bukan pronoun. Jadi mbak mau menjelaskan si pensilnya, tapi untuk menegaskan pensil yang biru gitu. Itu namanya noun phrase dan noun headnya di si pencil. Any other questions? Any other questions? Yang lain ada pertanyaan kah? Sebelum kita lanjut ke bagian yang lebih rumit. Kalimat pronoun contoh lain. Pensil itu noun, mbak. Kata benda. Pensil itu kata benda. Kalimat, bukan kalimat pronoun mbak, tapi noun phrase, beda. Contoh lain misalnya my red car. Di situ noun headnya yang mana ya? Ya, contoh lain, my red car. Coba itu noun headnya yang mana? Bener, noun headnya adalah car. Ingat ya, noun head, kuncinya noun head itu selalu ditaruh di paling belakang.
Jadi kata benda inti, dia tuh selalu tempatnya di paling belakang, paling ujung belakang di dalam sebuah noun phrase. Noun headnya car. My red car, my dan red itu penegasan aja. My di sini sebenarnya dia tuh pronoun, yang artinya itu punyaku kayak gitu. Red dia ini adjektif atau kata sifat. Warna. Mobil merahku gitu jadinya. Noun headnya cup. Sekarang kalau ya. Nah, kalau kayak gini, this beautiful woman, yang mana noun headnya? This beautiful woman. Which one is the noun head? Woman. Oke, sip. Oh iya, sekedar intermezzo, women pakai e itu jamak ya, bacanya women. Kalau cuma satu, woman pakai a. Hati-hati. Women itu jamak, woman itu tunggal. Oke, dari sini nanti kalau contoh lain bisa saya kasih di belakang. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang gimana sih caranya membentuk sebuah noun phrase? Gimana caranya untuk membuat sebuah noun phrase? Yang pertama, dia pakai determiners. Determiners tuh bahasa Indonesianya apa? Kayaknya nggak ada deh, Mbak. saya nggak tahu bahasa Indonesia determiner. Soalnya di dalam bahasa Indonesia padanannya ini nggak ada. Kayak padanan kata sama padanan fungsi itu kayaknya dia nggak ada dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu sih, soalnya kan saya sebenarnya juga bukan ahli bahasa Indonesia. Kayaknya dia nggak ada artinya ya di dalam bahasa Indonesia. Sebut saja dia determiners bahasa Inggrisnya. Nah, determiners ini kata-kata yang digunakan di bagian awal dari noun phrase. Tadi kan kalau head noun itu yang di paling belakang ya. Determiners ini yang paling depan, kebalikannya. Determiners ini kebalikannya noun head, jadi dia diletakkan di bagian paling depan dari noun phrase. Come at the beginning of the noun phrase. Munia baru masuk. Kebalikannya ya, jadi they tell us whether the noun phrase is specific or general. Jadi fungsi dari determiner ini
berfungsi untuk memberitahu kita apakah noun phrase tersebut spesifik atau general. Maksudnya spesifik, maksudnya general ini apa? Kita bahas di slide berikutnya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu soal determiners ini apa? Sebelum kita masuk ke specific determiner sama general determinant. General itu artinya umum ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal general sama specific determiner, apakah ada pertanyaan soal determiner ini apa? Any questions about what is determiner first before we going forward? Any questions? Halo mbak-mbaknya, still there. Nanti mbak, nanti ini masih definisi. Nanti tambah bingung kalau kasih contoh sebelum ngelihat ke yang berikut-berikutnya. Spesifik sama general kita lihat di slide berikutnya mbak. Oke, jadi sekarang kita masuk spesifik sama general determiner. Nah, yang termasuk dalam general determiners itu contohnya seperti an, any, another, other, atau what. Jadi gini ya, dalam bahasa Inggris itu dia ini kayaknya nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ada beberapa kata, contohnya seperti atau an, yang dia diartikan sebuah atau seorang atau sebiji kayak gitu. Kata-kata ini hanya akan digunakan kalau objek yang sedang kita bicarakan itu tidak spesifik, atau objek yang kita bicarakan ini orang yang kita ajak omong ini masih belum tahu gitu loh, kita ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Jadi kata-kata semacam inilah yang masuk ke dalam general determiner. Itu ada contohnya, when we are talking about things in general and the listener or reader does not know exactly what we are referring to. Jadi ini digunakan determiner, dia digunakan kalau kita membicarakan sesuatu yang umum atau orang yang kita ajak bicara masih belum tahu objek apa yang kita bicarakan. Contohnya gini, misalnya ada percakapan antara dua orang teman ya. Hi,
bukan, yang diajak bicara adalah mbak, maksudnya yang tidak apa sih, objek yang kita bicarakan itu loh. Misalnya di dalam contoh ini ya, percakapan, "Hi, I bought a new dress yesterday." Jadi si A bilang ke si B, aku kemarin barusan beli baju baru loh gitu. Terus si B, "Iya ta, wah keren" gitu. Terus si B bilang, "I know right, the dress is so cheap." Iya kan, bajunya itu murah banget, dia bilang gitu. Coba perhatikan, yang A kalimat pertama dia bilang, "Hi, I bought a new dress." A new dress, sebuah baju baru. Karena itu baru, dan si B kan nggak tahu kan baju macam apa, terus misalnya warnanya apa, harganya berapa, jadi kayak gitu loh. Objeknya di sini tuh baju, bukan berarti orang kita ajak bicara tuh nggak nyata. Emang kita ngomong sama hantu, ini enggak. Yang tidak nyata, bukan tidak nyata ya, belum jelas lebih tepatnya. Itu objek yang kita bicarakan mbak, bukan lawan bicara. Itu beda, objek yang kita bicarakan. Kalau di contoh percakapan ini dress atau baju. Jadi si A bilang, "Aku baru beli baju baru loh." Dia baru membicarakan soal baju barunya ini. Kan si B kan masih nggak ngerti kan, baju itu baru, dia nggak ngerti itu harganya berapa, atau maksudnya beli di mana, atau misalnya modelnya kayak apa, kan dia nggak tahu. Makanya di sini dia menggunakan a atau determiners yang general, yang masih umum. Terus baru setelah si B, "Oh ya tahu, wah keren." Nah di sini si A di kalimat berikutnya baru bilang, "Iya kan, bajunya lo murah banget, the dress." Di sini dia udah nggak pakai e lagi, dia langsung the dress. Karena setelah itu si B-nya udah tahu baju yang mana sih yang diomongin sama si A ini. Pakai the dress, ini yang spesifik. Karena si lawan bicara sudah paham baju mana yang dimaksudkan oleh si A. Karena objeknya sudah jelas. Si baju ini murah dan baju ini baru dibeli sama A. Gitu. Ada yang masih tidak paham kah? Agak susah menjelaskannya. Ya nggak apa-apa mbak. Itu sudah cukup mendetail mbak sebenarnya. Iya mbak, pasti diupload di noun phrase di sini itu a new dress. Dalam kalimat itu adalah noun phrase-nya. Jadi di general determiner sih ini pada intinya objek yang kita bicarakan atau kata benda inti yang kita bicarakan atau noun head yang kita bicarakan ini, dia masih umum, dia masih belum detail. Jadi misalnya kayak baju, ya wis cuma baju, kita nggak peduli itu baju baru atau baju lama atau baju harganya berapa, beli di mana dan kawan-kawan, itu masih nggak jelas. Atau misalnya contoh yang ini, car, mobil apa, mereknya apa, terus beli di mana kan juga nggak jelas. Yang penting dia mobil gitu, general. Jadi dia nggak spesifik, masih kan. Kita masih membicarakan sesuatu yang general, yang masih umum, bukan sesuatu yang spesifik. Maksudnya general determiners itu di sini. Selain kalian juga bisa pakai an, bisa pakai any, bisa pakai another, other, atau misalnya what juga bisa. Karena dia nggak dispesifikasi, nggak detail gitu.
pokoknya mobil, pokoknya baju kayak gitu. Jadi nggak jelas itu maksudnya baju yang kayak gimana gitu, nggak dijelaskan secara detail. Watch TV, mbak. TV ya di mana-mana kan bentuknya begitu. Karena TV objeknya dia pasti jelas. Kecuali mbak mau ngomong TV baruku gitu, misalnya mau pamer. Nah gitu bisa, watch my new TV itu bisa. Tapi kalau cuma bilang aku lagi nonton TV secara umum ya pakai watch TV, nggak usah pakai. Itu agak beda, mbak. Itu bukan apa ya, bukan contoh yang tepat, lebih tepatnya. Karena watch itu kata benda. Maksudnya sorry, watch itu kata kerja. Kacau. Sekarang kita lanjut ke contohnya ya, kita bahas satu-satu. A woman. A woman was lifted to safety by a helicopter. Di sini noun phrase-nya ada dua. A woman dan a helicopter. Coba kita lihat di kalimat ini nggak dijelaskan woman-nya itu siapa namanya misalnya, atau dia cantik apa enggak, atau dia muda atau tua, atau dia berasal dari Indonesia atau dari Taiwan. Itu dia kan nggak dijelaskan. A woman, dia nggak jelas, pokoknya cewek gitu kan. Helikopternya pun di sini a helikopter, coba dilihat nggak ada keterangan lain kan, pokoknya helikopter. Nggak dijelaskan apakah helikopter ini punyanya tentara atau punyanya orang kaya, atau cuma helikopter yang tiba-tiba lewat, atau mereknya apa, kan juga nggak dijelaskan. General, dia nggak spesifik, dia umum aja. A woman, a helicopter, udah. Karena itu dia termasuk ke dalam yang general determiners ini. Contoh pertama, apakah ada pertanyaan? Sekarang kita lihat contoh kedua. With a full license, you are allowed to drive any car. Kalau punya SIM, kamu boleh nyetir mobil apapun. Jadi di sini sama dengan yang di atas tadi, any. Any, ini determiner.
car. Any car, mobil apapun. Jadi dia nggak dispesifikasi kamu mau nyetirnya tuh nyetir truk apa nyetir kijang atau misalnya nyetir mobil kecil atau nyetir mobil listrik atau misalnya nyetir mobil amfibi kalau misalnya ada, atau mobil yang bisa terbang, kan nggak dispesifikasi. Atau misalnya mereknya nggak disebutin apakah BMW atau mereknya atau Bemo kayak gitu kan, atau base. Jadi dia kan nggak spesifikasi loh. Pokoknya mobil apapun, kalau kamu punya SIM kamu bisa diperbolehkan buat nyetir gitu. Jadi karena itu any di sini ini masuk general determiners, dia umum. Dari contoh kedua ada pertanyaan kah? Aku masih mencatat, saat ini nggak bercatat sih. Any questions? Okay. Sebentar Mbak, masih ngetik. A full license ini juga noun phrase Mbak. Full itu penuh artinya. A full license di sini kenapa kok dia pakai karena dia e-nya ini sebenarnya dia menjelaskan si license-nya itu. Kalau Mbak bikin kalimat sendiri misalnya kayak full of love kayak gitu, yang artinya penuh cinta misalnya kayak gitu, nah itu nggak usah pakai nggak perlu, karena love itu dia bukan sesuatu yang bisa dihitung gitu loh Mbak. Ini penjelasannya jadi beda lagi nanti. Jadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi intinya sih itu selain buat general determiner, dia juga bisa dijadikan apa ya? Enggak sih, dia juga biasanya dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung, countable noun. Jadi atau en, sorry, sama en ya, dia biasanya dipakai untuk benda yang bisa dihitung atau countable noun namanya. Nah kalau a full license seperti yang Mbak tanyain tadi, bedanya a full sama cuma a full license, di sini menjelaskan license
maksudnya bisa dihitung tuh gimana ya? Misalnya kalau license, mbaknya kalau Indonesia kan SIM ada 3 ya, punya tiga-tiganya, SIM A, SIM B, SIM C, itu license kan bisa dihitung kan, SIM A, SIM B, SIM C, oh ada 3 kayak gitu. Itu makanya dia disebut kata benda yang bisa dihitung. Tapi kalau mbak misalnya menjelaskan soal full of love kayak gitu, cinta, apakah bisa dihitung? Itu kan perasaan kayak gitu tuh, sesuatu yang semacam perasaan, atau misalnya air, udara yang nggak jelas bentuknya kayak gitu gitu kan kita nggak bisa ngitung tuh, makanya dia masuk uncountable noun yang nggak bisa dihitung. Jadi dia nggak perlu pakai full of love, gitu aja sudah cukup. Dan di sini full of love ini nggak usah dijelaskan, ntar malah bingung. Gitulah intinya. Ini fungsi e sama n yang lain loh ya, bukan sebagai determiner ya. Apa, pendamping uncountable sama countable noun ini biar nggak bingung, tolong dipisahkan dari noun phrase dulu. E sama n itu sama mbak. Bedanya e itu dipakai buat kata yang berawalan konsonan. N intinya gitu mbak, bedanya e sama n. Tapi ini jadi pelajaran yang beda nanti kalau misalnya saya harus menjelaskan bedanya ini sama another, terus another sama other, itu jadi nanti beda bahasan mbak. Jadi pelajarannya sama sekali berbeda. Itu ada sendiri. Itu dulu ya, e sama n bedanya apa. Sekarang kita lihat contoh terakhir, kembali ke noun phrase. Mosquito itu laler, nyamuk.
Yang contoh terakhir, I spoke to John, Helen, and few other friend, teman-teman yang lain. Jadi modelnya kalau di bahasa Indonesia kan, aku ngomong ke John, Helen, dan kawan-kawan. Nah, di sini kan other friend-nya kan tidak dispesifikasi tuh, entah dia John, Helen, Jojon, Doyo kayak gitu kan nggak disebutin satu-satu, karena itu dia disebut ke other friend, general, determiner, other gitu. Ada pertanyaan dari sini buat general determiner sebelum kita melangkah ke yang spesifik. Suaranya putus-putus. Ya. Nanti ada itunya, yang lain bisa kedengaran atau putus-putus juga ya. Saya mau ke toilet dulu sebentar ya. Coba nanti kalian kalau ada dibaca lagi chat yang di atas sama yang ada di slide, dibaca lagi. Saya ke toilet sebentar. Ups.
Oke. Gak ada pertanyaan ya sepertinya. Oke. Karena sepertinya tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang yang spesifik. Specific determiners ini kebalikan dari si general. Jadi ini dia sudah benar-benar khusus, benar-benar spesifik, dan dalam konteks orang yang kita ajak omong ini sudah ngerti maksudnya objek apa yang kita omongkan ini apa. Objek ini sudah jelas bagi kita dan bagi lawan bicara kita, karena itu dia masuk specific determiners. Definite article yang word nggak ada mbak, nanti aja. Kita masuk ke sini dulu. The. Kalau yang tadi sama an itu namanya indefinite article ya. Jadi and the ini semua masuk ke dalam golongan yang namanya artikel. Bahasa Indonesia artikel nggak ada. Jadi dia cuma ada di bahasa Inggris. Artikel. Definite ini maksudnya sudah khusus, sudah spesifik. Tapi kalau indefinite itu belum spesifik, dia masih general dan tidak bisa dikhususkan. Seperti yang kita sudah lihat tadi. Definite article the. Terus yang kedua, possessive adjective atau adjective pronoun. Maksudnya kayak gimana? Kata ganti milik. Kata ganti milik. Contoh, my, your, his, her, it's, our. Kayak yang sudah dilihat, bisa dibaca di situ. Contohnya my. Ini semua menjelaskan kepunyaan ya. Dan dia menunjuk pada suatu benda secara langsung, harus. Jadi bentuknya itu harus ditambahkan noun. Bedanya possessive adjective sama adjective pronoun sama aja. Ada beberapa artikel bahasa Inggris yang menyebutnya possessive adjective, tapi juga ada beberapa artikel bahasa Inggris yang lain dia menyebutnya adjective pronoun. Intinya sih sama aja. Kata-katanya ya sama ya, my ya, your ya, his. Sama aja, itu sinonim. Jadi cara membentuk possessive adjective ini harus ada nounnya, jadi sudah harus spesifik. Misalnya my car, mobilku, your phone, HP-mu. Kalau kalian cuma bilang my apa kayak gitu, nggak jelas tau. Jadi harus ada kata kerja, kata benda di belakang yang mengikuti. Misalnya his maksudnya our itu milik kami, our country, misalnya negara kami, negara kita gitu. Jadi yang punya kita bersama-sama bareng-bareng. Their, mereka. Their itu milik mereka. Misalnya their country, negaranya mereka, punyanya mereka, itu bukan punya kita kayak gitu. Their itu adjective
pronoun atau possessive adjective. Dari dua contoh ini ada yang ditanyakan, dua contoh spesifik determiner, definite article, possessive adjective. Sebelum kita lanjut ke yang bawahnya, silakan dicoba pahami dulu pelan-pelan, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Hello, are you still there? Masih di sana kah? Ups, apa ini? Lanjut, oke. Yang berikutnya adalah demonstrative pronoun. Kenapa kok dibilang demonstratif? Maksudnya dia menunjuk pada sesuatu. This, that, these, those, itu semua dia menunjuk pada sesuatu, menunjuk pada suatu benda. This sama this itu artinya sama ya, ini, tapi this itu tunggal. Definite sama indefinite nggak ada bahasa artikel nggak ada bahasa Indonesia nya, Mbak. Definite itu kurang artinya sama kayak spesifik, jadi dia sudah jelas. Indefinite itu tidak bisa dijelaskan, general, apa maksudnya ya, general tadi. Artikel itu nggak ada bahasa Indonesia ya, Mbak. Artikel bukan artikel loh ya, beda. Ini artikel dalam bahasa Inggris, nggak ada padanan katanya. Ini sama, that itu untuk tunggal, those itu untuk jamak. Ya apa sih? Oke, yang interrogatif itu pronounnya nggak usah ya, kok saya salah ketik di situ. Interrogatif itu artinya bentuk tanya ya, atau bentuk pertanyaan. Interrogatif, which jadi dia digunakan kalau misalnya ingin bertanya. Which itu yang mana,
Whose itu punya siapa? We use a specific determiner when we believe the listener or the reader knows exactly what we are referring to. Jadi kebalikan dari general determiner tadi, specific determiner digunakan ketika kita yakin kalau lawan bicara kita atau pembaca kita paham apa yang kita maksud atau siapa yang kita maksud. Kebalikan dari general. Karena itu disebut specific determiner tadi. Contohnya misalnya Can you pass me the salt please? Bisa tolong ambilkan aku garam? Mungkin di sini nggak ada spesifikasinya ya. Saltnya ini merek apa atau saltnya ini di apa sih namanya? Dari mana asalnya? Tapi di sini mungkin mereka bicara dalam konteks lagi hadap-hadapan. Terus yang ngomong itu ambilin dong garamnya sambil nunjuk kayak gitu. Nunjuk misalnya di depannya apa agak jauh. Pokoknya barangnya sudah jelas. Kita yakin kalau orang kita ngajak ngomong tuh ngerti garam yang mana sih yang kita maksud gitu. Makanya dia masuk specific determiner. Ini juga look at those lovely flowers. Those lovely flowers ini noun phrase-nya. Look, lihat. Lovely flowers di sini masuk spesifik karena dalam konteks look. Berarti kan si orang yang diajak ngomong kan lagi di depannya toh. Lihatan itu, jadi dia bisa nunjuk langsung dan jelas maksudnya itu loh bunga yang itu kayak gitu. Karena itu dia masuk specific determiners. Terima kasih atas suratnya atau suratmu. Dalam konteks ini kan pasti yang diucapkan terima kasih ini ngerti maksudnya surat yang mana sudah jelas. Karena itu dia masuk specific determiner. Your letter, suratmu. Whose code is it? Whose coat is this? Ini mantel punya siapa ya? Whose coat? Dia masuk, whose coat ini adalah noun phrase-nya. Dia sambil nunjuk di sini konteksnya. Ini punya siapa sih mantelnya? Karena itu dia masuk specific determiners. Di sini yang digunakan dalam specific determiners itu saya ulangi lagi, sesuatu yang kita yakin kalau orang kita ajak ngomong udah ngerti, paham apa yang kita maksud, barang yang mana yang kita maksud, dia sudah tahu, sudah paham. Jadi kita pakai specific determiner. Sampai sini ada pertanyaan kah soal specific determiner sebelum kita lanjut ke bahasan yang berikutnya? Any question?
Any question? Are you still there? Any question? Oh, oh no. Harus ketendang lagi. Iya jelasin. Duh, Mbak, saya sudah jelasin soal noun first sama head noun di atas tadi loh, Mbak. Sudah bolak-balik. Yang di buku tuh penjelasan singkat, Mbak. Saya nggak pernah ngeplok buku sekali lagi. Kalau saya cuma copy paste yang ada di buku, nanti kalian malah bingung. Iya iya pasti diupload kok. Sekarang saya tanya deh, kalau misalnya baca dari buku aja, ngerti kah? Pahamkah maksudnya itu? Kalau saya cuma copy paste sama yang di buku.
Kalau misalnya kalian baca di bukunya aja terus langsung dibilang determiner, terus adjektif, terus ada spesifik ada nggak spesifik, terus habis itu ada apa itu, terus saya sama nggak lihat juga. Terus tiba-tiba ada adjective pronoun, sum of number, ada determiner sama b determiner, bedanya apa? Kalau cuma saya nulis gitu aja, apakah paham di slide-nya? Ada pertanyaan dari spesifik determiner sini? Ini question sebelum kita lanjut ke yang bahasan berikutnya. Yang lain gimana? Oke. Berikutnya determiners, quantifiers. Ini lagi-lagi nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi quantifiers itu intinya sih dia merujuk pada jumlah tertentu. Oke, good night Mbak. Sampai quantifier ini selesai kita sudah dulu ya Mbak ya. Sudah malam. Oke, jadi determiners, quantifiers. Quantifiers ini nggak ada lagi-lagi nggak ada artinya dalam bahasa Indonesia, tapi intinya dia merubah merujuk pada jumlah tertentu. Nih, numbers of something, jumlah dari suatu benda. Dia dalam noun phrase fungsinya serupa dengan determiners. Jadi quantifiers ini ditaruh di paling depan juga sama dengan determiners. Dan kalau misalnya dalam noun phrase itu nggak ada determiners, dia bisa digantikan oleh si quantifiers. Contohnya gimana sih? All, any, enough, less, lot of. Kita bahas satu-satu. Contoh dari quantifiers. All, semua. Any, enough, a lot of, atau ini. No sama none of itu artinya sama.
Jadi kira-kira artinya itu ya. Any, all itu artinya semua. Any apapun. Enough cukup, less kurang, a lot of lots of banyak, more lebih banyak, most paling banyak, no atau none tidak ada, some beberapa, both keduanya, dan lain-lain dan kawan-kawan. Itu bisa kita lihat di situ. Mereka semua ini kayaknya menggambarkan sejumlah benda, merujuk pada jumlah tertentu semuanya. Semua kata-kata ini dia pasti merujuk pada jumlah suatu benda, numbers of something. Karena itu dia masuk ke dalam kategori quantifiers. Contohnya aja deh sedikit. Several students. Di situ kalian bisa lihat several students, berapa orang murid, both sisters, kedua kakak beradik. Semuanya ini menggambarkan jumlah. Karena itu namanya quantifiers. Quantity, jumlah. Ingat-ingat aja, quantifiers itu ngomongin soal quantity, kuantitas, jumlah. Ingat-ingatnya gitu aja. Quantifiers, kuantitas, dia membicarakan soal jumlah suatu barang tertentu, jumlah orang. Sambil kalian catat artinya, atau bisa juga nanti dicatat. Ada pertanyaan dari quantifiers? Dia menggantikan determiners ya. Fungsinya sama dengan determiners. Ada pertanyaan atau masih dicatat? Several days, Mbak. More itu tergantung, Mbak, kalimatnya. Lagi juga bisa. Kalau diartikan lagi bisa, diartikan lebih banyak juga bisa. Kata-kata dalam bahasa itu nggak ada yang cuma artinya satu, Mbak. Dia pasti bisa, artinya bisa banyak. Tergantung konteksnya dalam bahasa apapun. Days, Mbak. Kan artinya beberapa ya. Beberapa kan jamak. Karena itu kata benda yang mengikutinya juga harus dijamakkan, Mbak.
Any other questions? Sebelum kita melangkah ke slide berikutnya dan mengakhiri pelajaran hari ini, sambung besok. Masih banyak. Enggak mbak, kalau jamak depan jamak, belakang jamak. Yang nggak boleh dalam bahasa Inggris tuh double negatif, itu nggak boleh dalam bahasa Inggris formal. Contohnya gitu sih. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Iya. Ini cuma intermezzo aja. Jadi kalau kalian penasaran pronoun itu kok ada apa aja sih? Terus nama-namanya apa aja sih? Ya ini semua chartnya. Nanti ini bisa dipelajari sendiri. Nah, ini contoh-contoh kalimat dari determiners, quantifiers. Most children. Bisa dilihat itu yang dikasih, oh nomor itu nggak ada. Yang dikasih tebel-tebel itu semua adalah quantifiers. Most, some, lots of, every, few, both, enough, itu semua adalah quantifiers. Ada yang ditanyakan dari arti kalimat ini sebelum saya akhiri kelasnya sampai di sini? Any questions about the sentences meaning before I end it here for today?
Nggak apa-apa, Mbak. Artinya nanti kalau saya kasih slide-nya bisa dicari di Google Translate, Mbak. Oke. Nanti materinya saya uploadkan, belum ya? Saya uploadkan sampai yang sudah saya ajarkan hari ini dulu aja. Jadi nggak usah bingung, nanti bisa dibaca-baca lagi. Bisa pakai, iya Mbak, bisa download Google Translate dulu. Gak usah beli kamus, gak apa-apa. Mahal. Kalau pakai software kan murah, gratis. Tapi jangan terlalu percaya ke Google Translate ya, soalnya kadang-kadang terjemahannya itu ngawur gitu loh. Terutama kalau kalimat. Kalau kata sih dia masih akurat, lumayan akurat. Tapi kalau sudah kalimat, apalagi paragraf yang panjang gitu, itu udah nggak nyambung semua artinya Google Translate itu. Sudah lebih banyak nggak akuratnya. Jadi jangan terlalu percaya 100% ke Google Translate. Iya, kalau udah kalimat udah wis, dia nggak bisa diandalkan intinya si Google Translate itu. Oke, oke. Nanti saya upload ya. Kita sudahi dulu pertemuan malam hari ini. Besok ada kelas lagi. Kita lanjutkan ini. Mungkin ini bisa sampai 2 atau 3 pertemuan. Biar bisa benar-benar paham. Oke, oke. Good night, everyone. Jadi saya upload itu apa sih namanya, slide sama YouTube-nya. Don't worry. Okay, good night. See you tomorrow. Besok jam 11 ya. Sorry. Besok jam 9 maksudnya. Good night. See you tomorrow. Thank you.